Ibrahim, Nuh, dan Adam sebenarnya penganut agama Jawa kuno. Kalau kalian baca penjelasan yang ada di buku Kapitayan ini, pernyataan tadi akan terdengar sangat masuk akal. Kenapa? Karena sistem agama yang dilembagakan, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi yang sekarang populer, itu merupakan sistem yang dibentuk oleh pengikut-pengikut Nabi yang mencetuskan ajaran agama tersebut. Pada dasarnya, nabi-nabi tersebut di zamannya adalah pemimpin spiritual. Tapi karena urusan politik dan kepentingan supaya mudah mengatur manusia, ajaran-ajaran spiritual yang diajarkan ini oleh pengikut-pengikutnya, oleh sahabat-sahabatnya, oleh murid-muridnya, kemudian dipakemkan alias dilembagakan. Sehingga masyarakat jadi punya pakem beribadah dan mudah dikendalikan. Jadi punya hukum yang jelas dan mengikat. Tapi kalau ditilik dari perjalanan sejarahnya, sebenarnya agama yang disebarkan itu tidak seketat dan semengatur agama-agama yang ada sekarang. Apalagi agama yang ada sekarang juga sudah ada yang menjadi sistem bisnis yang hanya menguntungkan elit-elitnya saja. Dulu nabi-nabi tersebut justru mengajarkan ajaran spiritual yang sifatnya lebih ke membebaskan manusia dari belenggu sistem kepercayaan lama yang sudah melenceng dan membuat manusia jadi lebih humanis. Bahkan dalam buku Kapitayan ini disebutkan, justru nabi-nabi seperti Ibrahim, Nuh, dan Adam dulunya tidak beragama yang mengikat. Mereka hanya berspiritual, dimana kalau ditilik, inti dari ajaran-ajaran spiritual yang mereka ajarkan itu memiliki benang merah yang sama-sama mengembalikan manusia agar pasrah atau melebur kepada Tuhan. Jika melebur kepada Tuhan tidak mampu dicapai oleh kecerdasan otak manusia saat itu, setidaknya manusia bisa melebur dengan alam semesta. Semua nabi tersebut mengajarkan kebaikan kepada sesama dengan cara tidak berbuat jahat dan selalu berbuat baik. Nah, ini akan lebih mudah terjadi kalau manusia patuh terhadap hukum-hukum alam. Karena alam semesta telah diciptakan dengan hukum alam yang pasti. Melanggar hukum alam akan mendatangkan keburukan bagi manusia. Mematuhi hukum alam sama dengan berbuat kebaikan juga, karena ini otomatis baik juga untuk kehidupan manusia. Padahal ini adalah inti dari ajaran Kapitayan itu sendiri, di mana Kapitayan pun sebetulnya bukanlah agama, melainkan sebuah ajaran filsafat spiritual yang sudah ada sejak dulu sebelum Jawa didatangi agama-agama dari luar negeri. Ini adalah sistem filsafat spiritual yang sudah menjadi makanan sehari-hari orang-orang Jawa kuno dan ternyata selaras dengan sistem spiritual yang disebarkan oleh nabi-nabi di zaman dulu. Agama boleh berbeda-beda, tapi akarnya sama-sama satu, yakni filsafat spiritual yang sama. Selengkapnya bisa dibaca sendiri di buku Kapitayan berikut ini. Yang mau bukunya langsung saja cekot di sebelah kiri bawah video. Buruan cekot sekarang sebelum penerbit berhenti memproduksi buku langka ini.